Asal mula nama Madiun. Pada masa pemerintahan Ki Ageng Reksogati dan Pangeran Timur, nama Madiun belum ada. Daerah ini dulu disebut Kadipaten Purabaya atau Purbaya. Asal kata Madiun mempunyai banyak versi yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Di antaranya yaitu gabungan dari kata medi atau hantu dan ayun-ayun yang berayun, yaitu dikisahkan ketika Ki Empu Umyang atau Ki Suro bersemedi untuk membuat sebilah keris di Sendang Panguripan, Sendang Amerta di Wonorejo, sekarang Kuncen, diganggu genderuwo atau hantu yang berayun-ayun di pinggir sendang. Maka keris tersebut diberi nama Tundung Mediun. Kemudian cerita lain berasal dari Mbedi atau sendang, ayun-ayunan atau perang tanding, yaitu perang antara prajurit Mediun yang dipimpin oleh Retno Jumilah di sekitar Sendang. Kata Mbediun sendiri sampai sekarang masih lazim diucapkan oleh masyarakat, terutama di daerah Kecamatan Kare Madiun. Mereka mengucapkan Mbediun untuk menyebut Madiun. Versi berikutnya adalah Madya Ayun, yaitu Madya tengah dan Ayun depan. Pangeran Timur adalah adik ipar atau putra bungsu Sultan Trenggono yang sangat dihormati oleh Sultan Hadiwijoyo di Kasultanan Pajang. Maka pada waktu acara pisowanan, beliau selalu duduk sejajar dengan Sultan Hadiwijoyo di Madya Ayun, yaitu tengah depan. Pada akhir pemerintahan Majapahit atau masa awal kejayaan Kesultanan Demak Bintoro, di wilayah Madiun Selatan terdapat Kadipaten Gegelang atau Ngurawan yang diperintah oleh Pangeran Adipati Gugur, salah satu putra Prabu Brawijaya V yang tentunya masih setia kepada Majapahit. Kerajaan Majapahit yang telah dikudeta oleh Girindrawardhana tahun 1478 dengan pusat pemerintahan di Daha, Kediri, dapat ditaklukkan oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Sunan Kudus tahun 1527. Kemudian penaklukan melebar ke wilayah timur, diantaranya Tuban, Wirosobo yaitu Mojo Agung pada tahun 1528, Gegelang atau di selatan Madiun tahun 1529, dan wilayah kerajaan-kerajaan kecil bekas Majapahit lainnya. Kyai Ageng Reksogati sebagai utusan Kesultanan Demak untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Madiun, tepatnya di desa Sogaten, mulai tahun 1518. Beliau selain mendirikan pesantren, juga sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Kyai Reksogati inilah yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Madiun. Pangeran Timur dilantik menjadi adipati di Purabaya bersamaan dengan dilantiknya Hadiwijoyo atau Maskarepet alias Joko Tingkir sebagai Sultan Pajang oleh Wali Songo pada tanggal 18 Juli 1568. Pemerintahan berpusat di desa Sogaten, Sidomulyo dan sekitarnya. Sejak saat itu, secara yuridis formal, Kadipaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah Kesultanan Pajang sebagai penerus Demak. Pada tahun 1575, pusat pemerintahan dipindahkan dari Sogaten ke desa Wonorejo yang sekarang Kuncen, yang letaknya lebih strategis karena diapit dua sungai, yaitu Kali Catur dan Kali Gandong, sampai tahun 1590. Pada tahun 1586, Kesultanan Pajang runtuh akibat adanya konflik internal dan serangan dari Mataram. Maka Panembahan Romo, sebutan lain Pangeran Timur, menyatakan bahwa Purabaya adalah kadipaten bebas yang tidak terikat dengan hierarki Mataram. Dengan tidak tunduknya Purabaya pada Panembahan Senopati, maka Mataram segera mengirim ekspedisi militer untuk menaklukkan Purabaya sebagai Kadipaten Wedana Mancanegara Timur atau Brangwetan pada tahun 1586 dan 1587.
Dalam ekspedisi tersebut, prajurit Mataram selalu menderita kekalahan yang cukup berat. Prajurit Purabaya dan sekutu dipimpin oleh salah seorang prajurit wanita, yaitu Raden Ayu Retno Dumilah. Panembahan Rama dan Retno Dumilah memimpin seluruh prajurit gabungan Kadipaten Monconegoro Timur, di antaranya Kadipaten Surabaya, Pasuruan, Kediri, Panaraga, Kedu, Brebek, Pakis, Kertosono, Ngrowo, Blitar, Trenggalek, Tulung, Jogorogo, dan Caruban. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk dalam versi lain atas saran Ki Mandaraka atau Ki Jurumertani, Panembahan Senopati mengutus seorang dayang cantik jelita bernama Nyai Adisara untuk menyatakan kekalahan dengan membawa surat takluk, dan sebagai tanda Nyai Adisara membasuh kaki Panembahan Rama yang airnya nanti digunakan untuk siram jamas Panembahan Senopati. Hal ini membuat pasukan Purabaya dan sekutunya terlena. Maka pasukan sekutu berangsur-angsur pulang ke daerahnya masing-masing. Dengan ahli strategi Ki Jurumertani yang didukung 4.000 prajurit Mataram telah siap di barat Kali Madiun untuk menyerang pusat istana Kadipaten Purabaya. Terjadilah perang hebat hingga pada sore hari prajurit Madiun kalah dan banyak yang melarikan diri ke timur. Tinggallah Raden Ayu Retno Dumilah yang ditugaskan untuk mempertahankan Purabaya dengan dibekali pusaka keris Kolo Gumarang dan sejumlah kecil prajurit yang tersisa. Retno Dumilah madeg Senopati perang. Perang tanding terjadi antara Sutawijaya dengan Raden Ayu Retno Dumilah terjadi di sekitar Sendang di dekat Istana Wonorejo, yaitu daerah Kuncen. Pusaka keris Kolo Gumarang berhasil direbut oleh Sutawijaya dan melalui bujuk rayunya Raden Ayu Retno Dumilah dipersunting oleh Sutawijaya, kemudian diboyong ke Istana Mataram, sedangkan Panembahan Rama melarikan diri ke Surabaya. Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 Masehi, nama Purabaya diganti menjadi Mbediun atau Mediun.